Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ceria, dan selalu bahagia menjalani hari demi hari meskipun kita masih di masa pandemi COVID-19. Mari kita berdoa bersama dan senantiasa menaati protokol kesehatan agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas tanpa ditemani rasa was-was atau khawatir. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang setia mendengarkan cerita-cerita saya di sharing-sharing saya ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru berkunjung, yang baru menonton video-video saya. Ya memang sih konten video saya ini campur-campur, kadang resep masakan, kadang juga cerita-cerita pengalaman, tetapi moga-moga teman-teman bisa mengambil manfaat. Sekecil apapun itu, saya berharap apa yang saya ceritakan ini memberikan inspirasi bagi teman-teman dan meningkatkan semangat lagi gitu ya bagi teman-teman semua. Oke, di sharing kali ini saya mau berbagi pengalaman ya dan hasil refleksi saya tentang bagaimana menjadi seorang dosen. Tentunya untuk menjalani profesi tertentu kita membutuhkan persiapan begitu ya, agar kita nantinya tidak menjadi orang yang kayak cuman asal masuk aja gitu ya, asal jadi dosen aja, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Sehingga persiapan-persiapan tertentu perlu teman-teman lakukan atau perlu paling tidak teman-teman mengetahui gitu ya, hal-hal apa yang kira-kira perlu akan dihadapi atau perlu dipersiapkan jika teman-teman punya keinginan menjadi seorang dosen. Yang pertama apa nih? Penasaran ya? Yang pertama adalah teman-teman harus punya mentality ya, atau mentalitas ya. Mental di sini itu teman-teman harus kuat, mentalitas teman-teman harus kuat, karena menjadi seorang dosen itu tanggung jawabnya nggak cuma 1-2 gitu ya, tetapi banyak hal. Teman-teman harus melakukan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat ya, dan tentunya juga adalah penelitian. Ini pasti teman-teman sudah tidak asing ya sebagai Tridharma perguruan tinggi yang harus melakukan pendidikan atau pengajaran, kemudian pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Dan tentunya apalagi kalau ketiga hal ini dia datang secara bersamaan ya, atau harus dijalankan secara bersamaan, itu teman-teman harus kuat. Nggak boleh melempem, nggak boleh loyo, nggak boleh apa ya istilahnya tuh, apa sih bahasa anak gaul nih, menye-menye ya, nggak boleh kayak loyo-loyo gitulah, nggak, aku nggak menyarankan ya. Nah, mentalitas teman-teman harus kuat, karena menjadi seorang dosen itu artinya teman-teman memasuki kehidupan lingkungan kerja yang mungkin berbeda. Kalau teman-teman yang belum pernah menjadi dosen sebelumnya ya, tanggung jawab baru, tugas-tugas baru, rekan kerja baru, atau mungkin kalau perantau ya berarti lingkungan tempat tinggal baru. Dan itu teman-teman harus struggle, harus cepat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru tersebut. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah visi atau tujuan. Nah, menurut saya ini juga penting ya, karena menjadi seorang dosen itu nanti banyak pilihan. Apakah teman-teman mau fokus ngajar aja gitu ya, pokoknya yang penting Tridharma saya terpenuhi begitu ya, atau teman-teman mungkin malah menjadikan dosen ini hanya pekerjaan kedua gitu ya, karena teman-teman punya pekerjaan yang lebih padat di luar kampus. Itu juga salah satu tujuan, maksud saya itu adalah salah satu pilihan juga. Atau mungkin teman-teman mau fokus meningkatkan karir ya di kampus, mungkin mau menempati jabatan-jabatan tertentu, atau ya itu juga adalah pilihan. Jadi maksud saya menceritakan ini adalah agar teman-teman punya arah begitu ya, tidak hanya ikut saja, diajak ke sini ayo, diajak ke situ ayo, teman-teman nanti akan terombang-ambing. Jadi milikilah visi atau tujuan yang jelas, dan ini akan kaitannya itu sangat erat dengan niat awal teman-teman menjadi seorang dosen itu apa. Oke?
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bekal materi atau keilmuan. Saya rasa ini bukan hal besar dan mengagetkan ya, karena ketika teman-teman memilih menjadi seorang dosen, artinya teman-teman sudah punya bekal ketika S1 maupun S2, atau mungkin ada teman-teman yang mendengarkan di sini yang sudah S3. Saya yakin bekal itu sudah cukup, dan ketika teman-teman memilih menjadi seorang dosen, saat itulah waktu yang tepat bagi teman-teman untuk berbagi bekal yang teman-teman miliki. Ya, namanya bekal harus sering kita update ya, keilmuan terus berkembang, akan selalu kita update, tetapi paling tidak saya sharing agar teman-teman nanti ndak kaget gitu ya ketika memilih profesi sebagai seorang dosen. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah skill. Skill ini bisa banyak macam, tapi yang paling penting menurut saya adalah skill komunikasi. Why? Karena ya tadi saya bilang, menjadi dosen itu pekerjaannya bukan hanya berhadapan dengan mahasiswa saja. Berhadapan dengan mahasiswa saja kita sudah jelas harus punya skill komunikasi begitu ya. Tetapi berhadapan dengan rekan kerja, dengan teman sebaya di kantor, dengan atasan atau dengan rekan kerja yang lebih senior, itu kita butuh skill-skill tertentu biar nanti kita ndak ya kayak hidup di dunia kita sendiri gitu ya. Kita harus berbaur, kita harus bisa cepat beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan kita yang baru. Apalagi sebagai misalnya perantau ya, atau orang baru di wilayah tersebut. Nah, ini juga kita harus banyak mengetahui budaya-budaya masyarakat setempat seperti apa, dan kita harus punya skill untuk menyesuaikan dengan hal tersebut ya. Skill yang lain ya skill keterampilan keterampilan mungkin teknis ya. Misalnya teman-teman ada tanggung jawab administratif atau pekerjaan administrasi yang teman-teman lakukan, itu butuh skill, dan teman-teman harus banyak mengupgrade diri biar enggak tergilas zaman. Oke, enggak ketinggalan begitu. Well, mungkin itu beberapa sih, singkat ya, tapi setelah saya refleksi, saya ingin membagi hasil refleksi saya bahwa paling tidak ada 4 hal yang harus teman-teman ingat, yang harus teman-teman persiapkan, yang akan nanti teman-teman hadapi ketika menjadi seorang dosen. Oke? Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di sharing-sharing saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.